Pernahkah kamu merasa, semakin kamu khawatir tentang uang, semakin sulit uang datang kepadamu? Pernahkah kamu melihat seseorang yang seolah tidak terlalu berusaha, tetapi rezekinya selalu lancar? Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum energi yang bekerja. Pikiran manusia seperti magnet yang selalu menarik apa yang selaras dengannya. Jika seseorang percaya bahwa mencari uang itu sulit, maka itulah realitas yang akan ia alami. Jika seseorang selalu berkata dalam hati, "Aku selalu kekurangan," maka semesta akan mengatur hidupnya sesuai dengan keyakinan itu. Ada pola pikir yang secara tidak sadar menolak uang. Pikiran kita adalah magnet. Apa yang kita pikirkan, kita tarik ke dalam hidup. Jika kita meyakini bahwa uang adalah hal sulit didapat, maka semesta akan membuktikannya. Jika kita percaya bahwa kita layak menjadi magnet kekayaan, semesta akan mewujudkannya. Kamu harus memahami satu hal penting. Uang bukan sekadar hasil kerja. Uang adalah resonansi dari pikiran dan energi yang kita pancarkan setiap hari. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, "Saya siap menerima keberlimpahan." Biarkan alam semesta menyaksikan perjalananmu menemukan diri sejati. Karena ketika kamu mengucapkannya, itu lebih dari sekadar kata-kata. Itu adalah langkah pertama menuju perjalanan menyeluruh untuk menjadi dirimu yang utuh. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Bayangkan jika setiap keinginan finansialmu dengan mudah terwujud. Uang datang tanpa perjuangan berat. Kesempatan menghampiri tanpa perlu mengejar. Rezeki mengalir deras dari arah yang tak terduga. Apakah mungkin? Jawabannya adalah ya. Ada hukum yang bekerja di luar kesadaran kita. Sebuah frekuensi yang menentukan apakah kita akan menarik uang dengan mudah atau justru menjauhkan diri darinya. Semesta tidak pernah menolak permintaanmu. Semesta hanya merespons energi yang kamu pancarkan. Namun, ada satu hal yang harus selalu diingat. Setiap video ini saling terhubung. Setiap bab mengungkapkan pemahaman yang lebih dalam. Dan setiap kalimat adalah kunci untuk membuka kesadaran baru. Jangan biarkan satu pun terlewat, karena setiap kata adalah bagian dari perjalanan yang membawa titik balik dalam hidupmu. Jika ingin mengubah realitas keuangan, ubah frekuensimu terlebih dahulu. Bayangkan dirimu dikelilingi oleh kekayaan. Rasakan bagaimana hidup dalam kelimpahan. Biarkan tubuhmu merasakan sensasi memiliki segalanya. Inilah awal dari perubahan. Dengarkan kata-kata ini dengan hati yang terbuka. Biarkan kesadaranmu menyerapnya. Karena mulai dari sini, perjalananmu untuk menyetel energi kekayaan akan dimulai. Semesta tidak pernah salah. Segala sesuatu di dunia ini bergetar pada frekuensinya masing-masing. Cahaya, suara, benda, bahkan pikiran dan emosi kita. Frekuensi adalah bahasa semesta, dan dalam bahasa ini, tidak ada kebetulan. Saat seseorang memiliki pola energi yang tepat, uang datang dengan sendirinya. Namun, saat frekuensinya dipenuhi ketakutan, kecemasan, dan rasa kurang, rezeki menjauh tanpa disadari. Uang bukan sekadar angka di rekening. Uang adalah energi. Lihatlah orang-orang yang selalu berkelimpahan. Mereka tidak sekadar bekerja keras. Mereka berada dalam keselarasan dengan frekuensi kekayaan. Tanpa disadari, mereka memancarkan energi kelimpahan ke semesta. Semesta merespons, dan uang mengalir dengan mudah. Di sisi lain, ada orang yang selalu bekerja keras, namun tetap kesulitan secara finansial. Mengapa? Karena di dalam pikirannya, ada ketakutan, ada keyakinan bahwa mencari uang itu sulit. Pikiran adalah magnet, menyadari pola mindset kekurangan. Setiap detik, setiap saat, pikiran kita memancarkan gelombang energi ke semesta. Energi inilah yang menentukan apakah kita menarik kelimpahan atau justru mengundang kesulitan. Kepercayaan diri dan harga diri menghapus blok energi uang. Pernahkah kamu merasa tidak layak menerima kekayaan yang besar? Atau merasa bahwa uang hanya pantas dimiliki oleh orang-orang tertentu? Tanpa disadari, banyak orang memiliki keyakinan bawah sadar yang membatasi aliran kekayaan dalam hidup mereka.
Mereka bekerja keras, mencoba berbagai metode manifestasi, tetapi tetap merasa bahwa uang sulit datang. Mengapa? Karena jauh di dalam diri mereka, ada energi penolakan. Ada perasaan, aku tidak cukup baik, aku tidak pantas menjadi kaya, atau uang hanya untuk orang-orang yang lebih cerdas, lebih beruntung, atau lebih berbakat. Jika ada keraguan sekecil apapun dalam dirimu tentang kelayakanmu menerima kekayaan, itu akan menjadi blok energi yang menghalangi uang untuk datang kepadamu. Hari ini, kita akan menghapus blok itu dan menginstal ulang kepercayaan diri serta harga diri yang benar agar kelimpahan bisa mengalir dengan bebas ke dalam hidupmu. 1. Uang datang sesuai dengan standar diri. Setiap orang memiliki batas bawah dan batas atas kekayaan yang mereka izinkan masuk dalam hidup mereka. Misalnya, seseorang mungkin merasa nyaman memiliki uang 5 juta rupiah di rekeningnya, tetapi jika jumlah itu tiba-tiba berubah menjadi 500 juta, ia mulai merasa tidak nyaman, takut kehilangan, atau bahkan merasa bersalah. Sebaliknya, jika uangnya turun di bawah batas tertentu, ia langsung panik dan berusaha mengembalikan jumlahnya. Inilah yang disebut dengan termostat finansial, batas yang tidak disadari dan mengontrol seberapa banyak kekayaan yang bisa kamu terima. Jika kamu ingin menaikkan level finansialmu, kamu harus menaikkan standar dirimu. Katakan pada dirimu sendiri, aku layak hidup dalam kelimpahan. Aku layak memiliki lebih dari cukup. Mulai sekarang, biasakan dirimu dengan perasaan memiliki lebih banyak uang. Jika kamu terbiasa dengan kelimpahan, maka itu akan menjadi normal dalam hidupmu. 2. Menghancurkan keyakinan lama yang menghambat rezeki. Dari kecil, kita sering mendengar berbagai keyakinan negatif tentang uang. Tanda silang, uang adalah sumber kejahatan. Tanda silang, orang kaya itu serakah. Tanda silang, mencari uang itu sulit. Tanda silang, aku tidak cukup pintar untuk jadi kaya. Semua ini hanyalah program yang ditanamkan ke dalam pikiran bawah sadarmu. Jika kamu masih memegang keyakinan ini, secara tidak sadar kamu akan menjauhi uang. Hari ini, kita akan menggantinya dengan keyakinan baru yang lebih kuat. Tanda centang putih tebal, uang adalah alat untuk kebaikan. Tanda centang putih tebal, orang baik semakin kaya, dan orang kaya semakin bisa berbagi. Tanda centang putih tebal, mendapatkan uang itu mudah jika aku selaras dengan energi kekayaan. Tanda centang putih tebal, aku cukup, aku layak, dan aku pantas menerima lebih banyak. Setiap kali pikiran lama muncul, sadari itu dan ubah dengan afirmasi baru. Lakukan ini setiap hari, sampai keyakinan barumu menjadi bagian dari dirimu. 3. Memprogram ulang pikiran bawah sadar untuk kekayaan. Pikiran bawah sadar kita adalah magnet yang menarik pengalaman hidup kita. Jika kamu ingin menarik lebih banyak kekayaan, kamu harus memasukkan program baru ke dalamnya. Salah satu cara paling efektif adalah dengan visualisasi dan autosugesti. Sebelum tidur dan setelah bangun pagi, lakukan latihan ini. Tombol keyboard 1, tutup matamu, tarik napas dalam-dalam, dan bayangkan dirimu hidup dalam kelimpahan. Tombol keyboard 2, lihat dirimu memiliki semua yang kamu inginkan dengan mudah dan alami. Tombol keyboard 3, rasakan kebahagiaan, keamanan, dan ketenangan dalam memiliki banyak uang. Tombol keyboard 4, ucapkan dalam hatimu, aku layak menerima kekayaan dalam hidupku. Lakukan ini dengan konsisten, dan kamu akan mulai melihat perubahan luar biasa. Karena begitu kamu merasa pantas menerima lebih, semesta akan mulai mengirimkan lebih banyak kepadamu. Namun, ada satu elemen terakhir yang akan memastikan bahwa energi kekayaan yang sudah kamu bangun tetap stabil dan terus berkembang, yaitu menghapus ketakutan terhadap uang dan membangun hubungan yang sehat dengan energi finansial. Saat ini, perhatikan bagaimana kamu berbicara tentang uang. Apakah kamu sering mengatakan, aku tidak punya uang? Atau, aku selalu kesulitan keuangan? Jika iya, maka itu adalah pola pikir yang harus segera diubah. Ucapkan dalam hatimu sekarang juga, aku selalu memiliki lebih dari cukup. Biarkan kata-kata ini mengalir dalam dirimu. Biarkan pikiranmu mulai beradaptasi dengan realitas baru bahwa kekayaan bukan sesuatu yang sulit. Kekayaan adalah sesuatu yang alami. Semakin kamu menyadari pola pikiran yang membatasi, semakin mudah bagimu untuk melepaskannya.
Semakin kamu mengubah caramu berbicara tentang uang, semakin cepat realitasmu berubah. Dan sekarang, tibalah waktunya untuk langkah berikutnya. Setelah menyadari pola mindset kekurangan, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Tahap di mana kita mulai memprogram ulang pikiran untuk menjadi magnet kekayaan sejati. Memprogram ulang pikiran, teknik menanamkan kesadaran kelimpahan. Pikiran bawah sadar adalah pusat kendali realitas kita. Apapun yang tertanam di dalamnya akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jika kita ingin menjadi magnet kekayaan, kita harus mulai menanamkan program baru yang mendukung kelimpahan. Bayangkan bawah sadar seperti tanah subur. Apapun benih yang ditanam, itulah yang akan tumbuh. Jika kita menanam benih ketakutan, kekurangan, dan keterbatasan, maka hidup kita akan mencerminkan itu. Namun, jika kita menanam benih kelimpahan, keyakinan positif, dan keberhasilan, maka kekayaan akan datang dengan sendirinya. Lalu, bagaimana cara menanamkan program baru ke dalam pikiran bawah sadar? Ada 3 teknik utama yang akan membuka kunci kelimpahan. 1. Afirmasi positif, kata-kata yang mengubah energi. Kata-kata memiliki kekuatan. Kata-kata bukan hanya sekadar suara, tetapi juga energi yang memprogram pikiran kita. Jika selama ini kita sering berkata, "Aku selalu kekurangan uang," maka sekarang saatnya menggantinya dengan, "Aku selalu dikelilingi oleh kelimpahan." Mulailah berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang berbeda. Setiap pagi, setiap sebelum tidur, ucapkan dengan penuh keyakinan, "Aku magnet uang dan rezeki. Aku selalu berada di jalur kelimpahan. Setiap hari, kekayaan mengalir dengan mudah kepadaku." Ucapkan dengan perasaan. Rasakan bagaimana kata-kata ini mulai menyatu dengan dirimu. 2. Visualisasi, melihat dan merasakan kekayaan sebelum itu datang. Otak manusia tidak bisa membedakan antara realitas dan imajinasi yang sangat kuat. Ini adalah rahasia besar yang digunakan oleh orang-orang sukses di seluruh dunia. Setiap hari, luangkan waktu untuk menutup mata dan membayangkan dirimu hidup dalam kelimpahan. Rasakan bagaimana berada dalam rumah impianmu. Lihat saldo rekeningmu yang penuh. Bayangkan dirimu bepergian ke tempat yang kamu inginkan, menikmati kehidupan tanpa rasa khawatir akan uang. Jangan hanya membayangkan, rasakan. Biarkan tubuhmu mengalami sensasi itu sekarang. Semakin nyata perasaanmu, semakin cepat energimu selaras dengan frekuensi kekayaan. 3. Menghapus keyakinan lama, membuang program yang menghambat. Tak peduli seberapa kuat afirmasi dan visualisasi yang kita lakukan, jika ada program lama yang menghambat, maka realitas kita tidak akan banyak berubah. Inilah saatnya membersihkan pikiran dari keyakinan yang membatasi. Setiap kali muncul pikiran seperti, "Aku tidak pantas kaya," atau "Uang hanya datang dengan kerja keras yang menyiksa," sadari bahwa itu bukan kebenaran. Itu hanyalah program lama yang tidak lagi sesuai dengan dirimu. Katakan dalam hati, "Aku memilih keyakinan baru. Aku memilih kelimpahan." Semakin sering kamu menggantikan pikiran lama dengan yang baru, semakin cepat perubahan terjadi. Frekuensi kekayaan bukan sesuatu yang sulit dijangkau. Ia ada di sekitarmu, menunggu untuk diakses. Kuncinya adalah memprogram ulang pikiran, karena saat pikiran sudah selaras dengan kelimpahan, uang akan datang dengan sendirinya. Sekarang, kamu telah mengetahui bagaimana cara menanamkan kesadaran kelimpahan. Namun, ada satu elemen penting yang akan mempercepat segalanya, yaitu getaran emosional yang menyelaraskan energi kekayaan. Getaran emosi, kunci menyelaraskan diri dengan kekayaan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana perasaanmu memengaruhi kejadian dalam hidupmu? Saat kamu merasa bahagia dan penuh syukur, segala sesuatu tampak berjalan lancar. Sebaliknya, ketika kamu dipenuhi kecemasan dan ketakutan, masalah demi masalah justru muncul. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum energi yang bekerja secara alami. Getaran emosional adalah sinyal yang kita kirimkan ke semesta. Semakin tinggi getaran emosimu, semakin cepat keinginanmu terwujud. Dan dalam hal menarik kekayaan, emosi memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar afirmasi atau kerja keras.
Uang bukan hanya tentang angka di rekening. Uang adalah energi. Jika kamu ingin menariknya, kamu harus berada dalam getaran yang tepat. Getaran ini tidak datang dari pikiran saja, tetapi dari perasaan yang mengakar dalam dirimu. 1. Emosi kekurangan versus emosi kelimpahan. Saat seseorang merasa takut kekurangan uang, ia sebenarnya sedang mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa ia hidup dalam keterbatasan. Semesta pun merespons dengan memperkuat realitas tersebut. Itulah sebabnya semakin seseorang khawatir tentang uang, semakin sulit ia mendapatkannya. Sebaliknya, orang yang berada dalam getaran kelimpahan selalu merasa cukup, bahkan sebelum uang itu datang. Mereka tidak ragu, mereka tidak takut. Mereka sudah merasa kaya sebelum benar-benar menjadi kaya. Perasaan ini adalah magnet yang menarik realitas kelimpahan ke dalam hidup mereka. 2. Cara meningkatkan getaran emosional kekayaan. Untuk mulai menyelaraskan diri dengan kekayaan, kamu harus mengubah cara merasakan uang dan rezeki. Berikut adalah langkah-langkah praktisnya. Tanda centang putih tebal berterima kasih sebelum menerima. Setiap pagi, ucapkan rasa syukur seolah-olah kamu sudah menerima uang dalam jumlah besar. Katakan dalam hatimu, aku bersyukur karena uang selalu datang dengan mudah kepadaku. Dengan melakukan ini, kamu mengirimkan sinyal kelimpahan ke semesta. Tanda centang putih tebal bersikap seperti orang kaya sebelum menjadi kaya. Bukan berarti kamu harus menghambur-hamburkan uang, tetapi kamu harus membangun mentalitas dan kebiasaan orang kaya. Mereka tidak takut kehilangan uang, karena mereka tahu uang selalu kembali. Mereka tidak fokus pada kekurangan, tetapi pada kelimpahan. Tanda centang putih tebal nikmati sensasi memiliki lebih dari cukup. Setiap kali kamu membayar sesuatu, lakukan dengan perasaan bahagia, bukan takut kehilangan uang. Katakan dalam hati, aku membayar ini dengan penuh rasa syukur, dan uangku akan kembali berkali-kali lipat. Tanda centang putih tebal berlatih perasaan bahagia tanpa alasan. Kebahagiaan bukan hanya akibat dari kesuksesan, tetapi juga penyebabnya. Orang-orang yang selalu dalam kondisi bahagia memiliki energi yang menarik keberuntungan. Jadi, berlatihlah merasa bahagia tanpa alasan. Dengarkan musik yang kamu suka, berjalan-jalan, tertawa, dan buat dirimu merasa baik setiap hari. 3. Menjaga getaran positif setiap hari. Getaran emosi bukan sesuatu yang bisa diaktifkan sekali lalu dibiarkan. Ini adalah sesuatu yang harus dijaga setiap hari. Jika kamu ingin hidupmu dipenuhi dengan kekayaan dan kelimpahan, kamu harus memilih untuk berada dalam energi positif setiap saat. Jika ada perasaan negatif muncul, sadari itu. Jangan larut di dalamnya. Katakan, ini hanya emosi sementara, aku tetap berada di jalur kelimpahan. Kamu tidak perlu tahu bagaimana semesta akan mengatur semuanya. Tugasmu hanyalah tetap berada dalam energi yang selaras dengan kekayaan. Saat emosimu sudah menyatu dengan kelimpahan, kamu tidak akan lagi merasa cemas tentang uang. Kamu tidak akan lagi merasa takut kekurangan. Karena jauh di dalam dirimu, kamu sudah tahu bahwa kelimpahan adalah bagian dari dirimu. Dan inilah kunci utama untuk menarik uang tanpa usaha keras. Namun, ada satu kekuatan lain yang akan mempercepat manifestasi ini lebih jauh lagi, yaitu hukum memberi dan menerima. Hukum memberi dan menerima, rahasia energi kekayaan yang berputar. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kaya, mereka harus terus mengumpulkan dan menyimpan uang sebanyak mungkin. Namun, jika kita perhatikan orang-orang yang benar-benar sukses dan hidup dalam kelimpahan, mereka memiliki satu kesamaan, mereka adalah pemberi yang luar biasa. Hukum alam semesta bekerja seperti siklus. Energi yang kita keluarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih besar. Inilah rahasia yang dipahami oleh mereka yang telah mencapai kebebasan finansial. Jika kamu ingin aliran kekayaan terus mengalir dalam hidupmu, kamu harus membuka pintu dengan memberi. Bukan berarti kamu harus memberikan seluruh hartamu, tetapi kamu harus menyadari bahwa memberi adalah bagian dari proses menerima. 1. Memberi dengan energi yang benar. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Mereka memberi, tetapi dalam hati mereka takut kehilangan. Mereka memberi, tetapi berharap sesuatu kembali dengan cara tertentu. Energi seperti ini justru menghambat aliran kekayaan.
Memberi harus dilakukan dengan perasaan tulus dan penuh keyakinan bahwa kelimpahan akan kembali. Saat kamu memberi dengan ketulusan, semesta akan merespons dengan mengembalikan kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih besar. Memberi juga tidak selalu harus berupa uang. Kamu bisa memberi dalam bentuk apa saja. Memberikan senyuman dan energi positif kepada orang lain. Membantu seseorang dengan keahlian atau waktumu. Menyebarkan ilmu dan inspirasi yang bisa mengubah hidup orang lain. Semakin banyak kamu memberi, semakin luas saluran penerimaanmu. 2. Menerima dengan hati yang terbuka. Sebagian orang memiliki blok energi yang membuat mereka sulit menerima kekayaan, meskipun mereka sudah bekerja keras. Ini terjadi karena mereka menolak menerima dalam berbagai bentuk. Misalnya, saat seseorang ingin memberi mereka hadiah atau bantuan, mereka menolak dengan berkata, "Tidak usah, aku tidak enak hati." Ini adalah bentuk penolakan terhadap kelimpahan. Jika kamu ingin energi kekayaan mengalir dengan bebas, kamu harus mulai menerima dengan hati yang terbuka. Setiap kali seseorang memberikan sesuatu kepadamu, terima dengan ucapan syukur. Katakan dalam hati, "Aku layak menerima kelimpahan dalam segala bentuk." Saat kamu memberi dengan tulus dan menerima dengan ikhlas, kamu telah membuka saluran yang sangat kuat bagi uang dan rezeki untuk terus mengalir ke dalam hidupmu. 3. Membuka saluran keberlimpahan tanpa batas. Salah satu kunci utama untuk menarik lebih banyak kekayaan adalah memastikan bahwa energi uang terus bergerak dalam hidupmu. Jika kamu menyimpan uang karena takut kehabisan, kamu justru menciptakan energi stagnasi. Tetapi jika kamu menggunakannya dengan bijak, berbagi dengan penuh keyakinan, dan tetap dalam perasaan kelimpahan, kamu menciptakan arus yang terus mengalir tanpa batas. Hukum memberi dan menerima bukan hanya tentang uang. Ini adalah tentang bagaimana kita berinteraksi dengan energi semesta. Saat kamu memberi dengan tulus, menerima dengan ikhlas, dan percaya bahwa kelimpahan akan selalu datang, maka hidupmu akan dipenuhi dengan keberlimpahan yang tak terbatas. Namun, ada satu faktor yang bisa mempercepat atau menghambat segalanya, yaitu kepercayaan diri dan harga diri dalam menerima kekayaan. Menghapus ketakutan terhadap uang, membangun hubungan sehat dengan energi finansial. Banyak orang menginginkan kekayaan, tetapi tanpa mereka sadari, mereka juga memiliki rasa takut terhadap uang. Ketakutan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk: takut kehabisan uang, takut kehilangan yang sudah dimiliki, takut dicap buruk oleh orang lain karena menjadi kaya, atau bahkan takut tidak mampu mengelola kekayaan yang besar. Inilah yang sering membuat seseorang mengalami naik turun keuangan dalam hidupnya. Mereka menarik uang dengan susah payah, tetapi kemudian kehilangan semuanya tanpa alasan yang jelas. Mengapa ini terjadi? Karena di dalam pikiran bawah sadar mereka, ada program yang mengatakan bahwa uang itu berbahaya, sulit, atau penuh risiko. Jika ada sedikit saja ketakutan dalam hatimu terhadap uang, itu akan menciptakan blok energi yang membuat uang menjauh darimu. Hari ini, kita akan menghancurkan semua ketakutan itu dan membangun hubungan yang sehat, kuat, dan harmonis dengan energi finansial. 1. Uang bukan musuh, uang adalah sahabat. Jika kamu melihat uang sebagai sesuatu yang sulit didapat, sulit dijaga, atau penuh dengan masalah, maka uang akan selalu terasa berat dalam hidupmu. Tetapi jika kamu melihat uang sebagai sahabat, sesuatu yang selalu datang kepadamu dengan mudah, sesuatu yang mendukung kebahagiaan dan impianmu, maka uang akan mulai mengalir ke dalam hidupmu tanpa hambatan. Mulai sekarang, ubah cara berpikirmu tentang uang. Tanda centang putih tebal alih-alih berkata, "Aku takut uangku habis," ubah menjadi, "Uang selalu datang kepadaku dengan cara yang mudah dan alami." Tanda centang putih tebal alih-alih berkata, "Mencari uang itu sulit," ubah menjadi, "Aku selalu berada di jalur yang tepat untuk menerima kekayaan." Tanda centang putih tebal alih-alih berkata, "Aku takut kehilangan uang," ubah menjadi, "Semakin aku menggunakan uang dengan bijak, semakin banyak yang datang kepadaku." Kata-kata ini mungkin terdengar sederhana, tetapi ingatlah, pikiran bawah sadarmu mendengar setiap ucapan dan mempercayainya sebagai kebenaran. 2. Melepaskan rasa takut kehabisan uang. Salah satu ketakutan terbesar yang menghambat kekayaan adalah rasa takut kekurangan.
Pernahkah kamu merasa gelisah ketika saldo rekeningmu mulai berkurang? Atau merasa tidak tenang saat mengeluarkan uang, bahkan untuk sesuatu yang kamu butuhkan? Ketakutan ini bisa menciptakan energi kemiskinan dalam hidupmu. Semakin kamu takut kehilangan uang, semakin kamu mengirim sinyal kepada alam semesta bahwa kamu berada dalam keadaan kekurangan. Dan apa yang kamu fokuskan, itulah yang akan terus bertambah dalam hidupmu. Jadi, bagaimana cara menghapus rasa takut ini? Tanda panah kanan tebal 2. Percayalah bahwa uang selalu kembali kepadamu. Tanda panah kanan tebal 2. Latih dirimu untuk merasa tenang saat mengeluarkan uang. Katakan dalam hati, saat aku memberi, aku juga menerima. Tanda panah kanan tebal 2. Setiap kali kamu membayar sesuatu, ucapkan terima kasih karena kamu memiliki cukup uang untuk membayarnya. Dengan melakukan ini, kamu mulai mengubah energi uang dalam hidupmu. Dari sesuatu yang menakutkan, menjadi sesuatu yang alami dan menyenangkan. 3. Berani menjadi kaya tanpa rasa bersalah. Beberapa orang merasa tidak nyaman dengan gagasan menjadi kaya. Mereka takut jika mereka memiliki terlalu banyak uang, orang lain akan memandang mereka dengan iri, atau mereka akan berubah menjadi seseorang yang egois. Tetapi ini hanyalah keyakinan lama yang tidak benar. Menjadi kaya tidak membuatmu menjadi orang yang buruk. Sebaliknya, dengan lebih banyak uang, kamu bisa. Tanda centang putih tebal membantu lebih banyak orang. Tanda centang putih tebal menciptakan perubahan yang lebih besar dalam hidupmu dan di dunia. Tanda centang putih tebal hidup dengan lebih tenang, tanpa rasa khawatir tentang keuangan. Jadi, mulai sekarang, izinkan dirimu menjadi kaya tanpa rasa bersalah. Katakan pada dirimu sendiri, aku layak hidup dalam kelimpahan. Aku berhak memiliki uang dalam jumlah yang besar. Kekayaan adalah bagian alami dari hidupku. Ketika kamu telah menghapus semua ketakutan terhadap uang dan membangun hubungan yang sehat dengannya, saat itulah uang mulai datang kepadamu dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih alami. Namun, ada satu langkah terakhir yang harus kamu lakukan agar energi kekayaan terus tumbuh dan berkembang, yaitu membuka diri terhadap peluang dan inspirasi dari alam semesta. Membuka diri terhadap peluang dan inspirasi dari alam semesta. Uang, kekayaan, dan keberlimpahan tidak selalu datang dengan cara yang kita pikirkan. Kadang, alam semesta mengirimkan kekayaan dalam bentuk peluang, ide, atau inspirasi yang jika kita tangkap dan jalankan, akan membuka pintu menuju kelimpahan yang lebih besar. Tetapi masalahnya, tidak semua orang siap atau cukup peka untuk menyadari ketika peluang itu datang. Banyak yang terlalu sibuk dengan ketakutan, keraguan, atau keterbatasan pola pikir mereka, sehingga mereka melewatkan tanda-tanda yang dikirimkan oleh alam semesta. Hari ini, kita akan belajar bagaimana membuka diri, mengenali sinyal-sinyal kekayaan yang datang, dan berani mengambil langkah ketika peluang itu muncul. 1. Peluang ada di sekitar, tetapi tidak semua orang melihatnya. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang tiba-tiba mendapatkan kesempatan emas dalam hidupnya? Misalnya, mereka bertemu seseorang yang menawarkan pekerjaan impian, mendapatkan ide bisnis yang menghasilkan miliaran, atau menemukan solusi ajaib untuk masalah keuangan mereka. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari frekuensi energi mereka yang telah selaras dengan kelimpahan. Semesta selalu berbicara kepadamu, mengirimkan ide, inspirasi, dan peluang. Tetapi jika pikiranmu tertutup dengan ketakutan dan keraguan, kamu akan melewatkan semua itu. Mulai sekarang, tanyakan pada dirimu setiap hari, apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk membuka jalan menuju kekayaan? Peluang apa yang mungkin sudah ada di sekitarku, tetapi belum aku sadari? Ketika kamu mulai membuka pikiranmu, kamu akan melihat betapa banyak kesempatan yang sebenarnya sudah menunggumu. 2. Menjadi magnet peluang dengan mengubah sikap. Seringkali, peluang besar tidak datang dalam bentuk yang sempurna. Kadang, ia datang dalam bentuk tantangan, masalah, atau bahkan kegagalan. Orang-orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang melihat kegagalan sebagai pintu menuju peluang baru. Tanda panah kanan tebal 2 alih-alih berkata, aku tidak tahu caranya, ubah menjadi, aku akan mencari tahu dan belajar. Tanda panah kanan tebal 2 alih-alih berkata, aku takut mengambil risiko, ubah menjadi,
setiap langkah yang aku ambil membawa aku lebih dekat ke kesuksesan. Tanda panah kanan tebal 2 alih-alih berkata, aku tidak punya modal, ubah menjadi, aku akan menemukan cara untuk mendapatkan apa yang aku butuhkan. Ketika kamu mengubah cara berpikirmu, kamu akan mulai melihat bagaimana semesta menuntunmu ke jalan yang benar. 3. Mengikuti intuisi dan petunjuk dari alam semesta. Peluang seringkali datang dalam bentuk intuisi atau firasat. Pernahkah kamu merasa terdorong untuk melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas? Atau merasa bahwa ada sesuatu yang harus kamu coba, meskipun logika mengatakan sebaliknya? Itulah suara alam semesta yang berusaha membimbingmu. Ketika kamu merasa tertarik pada sesuatu, jangan abaikan. Ikuti sinyal itu. Tanda panah kanan tebal 2 jika ada ide bisnis yang tiba-tiba muncul di kepalamu, tuliskan. Tanda panah kanan tebal 2 jika ada kesempatan baru yang muncul di hadapanmu, pertimbangkan dengan hati terbuka. Tanda panah kanan tebal 2 jika hatimu merasa tertarik pada sesuatu yang baru, ikuti dan lihat kemana itu membawamu. Semakin sering kamu mengikuti intuisi, semakin kuat hubunganmu dengan energi kekayaan, dan semakin mudah bagimu untuk menangkap peluang yang diberikan semesta. 4. Bertindak dengan keyakinan dan keberanian. Mengetahui peluang saja tidak cukup. Kamu harus bertindak. Banyak orang kehilangan kesempatan besar hanya karena mereka terlalu lama berpikir, terlalu banyak mempertimbangkan, atau menunggu waktu yang sempurna. Tetapi kenyataannya, tidak ada waktu yang benar-benar sempurna. Jika kamu menunggu semuanya menjadi ideal sebelum mengambil langkah, kamu akan kehilangan momentum dan peluang itu akan berlalu begitu saja. Mulai sekarang, latih dirimu untuk bertindak cepat ketika sebuah peluang muncul. Jika sesuatu terasa benar di hatimu, ambil langkah pertama, meskipun kecil. Karena begitu kamu menunjukkan keberanian, alam semesta akan bergerak membantumu. Saat kamu telah membuka diri terhadap peluang, mengikuti intuisi, dan bertindak dengan keberanian, langkah terakhir yang akan mengokohkan energi kekayaan dalam hidupmu adalah memasuki keadaan penerimaan total dan menikmati aliran kelimpahan tanpa hambatan. Memasuki keadaan penerimaan total, menikmati aliran kelimpahan tanpa hambatan. Kekayaan sejati bukan hanya tentang mendapatkan uang, tetapi juga tentang menerima dan menikmatinya tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, dan tanpa hambatan. Banyak orang yang sudah bekerja keras, sudah berusaha menarik kekayaan ke dalam hidupnya, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang menghalangi. Seolah-olah mereka sudah dekat dengan kelimpahan, tetapi tidak benar-benar bisa merasakan dan menikmatinya sepenuhnya. Ini terjadi karena mereka belum benar-benar memasuki keadaan penerimaan total. Hari ini, kita akan membuka pintu terakhir yang akan membiarkan energi kekayaan mengalir dengan bebas ke dalam hidupmu, tanpa hambatan, tanpa batasan. 1. Membuang rasa bersalah dan merasa layak menerima kekayaan. Salah satu alasan terbesar mengapa orang sulit menerima kekayaan adalah karena mereka merasa tidak layak. Mungkin mereka pernah mendengar bahwa kekayaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan susah payah, atau bahwa hanya orang-orang tertentu yang pantas memilikinya. Tetapi ini hanyalah program pikiran lama yang tidak lagi berguna untukmu. Mulai sekarang, izinkan dirimu untuk merasa layak menerima kekayaan dalam segala bentuknya. Tanda centang putih tebal, aku berhak hidup dalam kelimpahan. Tanda centang putih tebal, aku pantas mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Tanda centang putih tebal, semakin aku menerima, semakin banyak yang bisa aku bagikan kepada dunia. Ingatlah, kekayaan bukan hanya tentang dirimu. Semakin kamu menerima dengan penuh syukur, semakin banyak orang yang bisa kamu bantu, semakin besar dampak yang bisa kamu ciptakan dalam hidup ini. Jadi, buang semua rasa bersalah dan mulai menerima dengan hati yang terbuka. 2. Menghilangkan hambatan energi yang menghalangi aliran kekayaan. Kadang, seseorang tidak bisa menerima kelimpahan bukan karena mereka tidak cukup berusaha, tetapi karena ada hambatan energi yang masih mengikat mereka. Hambatan ini bisa berupa tanda panah kanan tebal 2 keyakinan lama tentang uang yang masih tersimpan di pikiran bawah sadar. Tanda panah kanan tebal 2 trauma atau pengalaman masa lalu yang membuatmu takut menerima lebih banyak. Tanda panah kanan tebal 2 perasaan tidak pantas, tidak cukup baik, atau takut dikritik jika terlalu sukses.
Untuk menghapus semua hambatan ini, lakukan latihan sederhana berikut. Tutup matamu. Tarik napas dalam. Bayangkan semua hambatan dalam dirimu sebagai bayangan hitam. Sekarang, lihat cahaya emas yang bersinar dari dalam hatimu, semakin besar, semakin terang, hingga semua bayangan itu lenyap. Biarkan energi ini mengalir bebas, membebaskanmu dari segala batasan. Saat kamu melakukan latihan ini, kamu sedang memprogram ulang dirimu untuk menjadi magnet kekayaan yang lebih kuat. 3. Menjadi saluran kelimpahan. Semakin kamu memberi, semakin banyak yang kamu terima. Alam semesta bekerja berdasarkan keseimbangan energi. Ketika kamu hanya fokus pada mendapatkan, tanpa memberi, energimu menjadi stagnan. Tetapi ketika kamu mulai membuka diri untuk berbagi, energi kekayaan akan mengalir semakin deras ke dalam hidupmu. Tetapi ingat, memberi tidak harus dalam bentuk uang. Tanda panah kanan tebal 2. Kamu bisa memberi dalam bentuk ilmu, inspirasi, atau bantuan kepada orang lain. Tanda panah kanan tebal 2. Kamu bisa memberi dalam bentuk cinta, doa, atau energi positif yang mengangkat orang di sekitarmu. Tanda panah kanan tebal 2. Kamu bisa memberi dengan berbagi kebahagiaan, dengan tersenyum, dengan membantu orang lain merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Semakin kamu menjadi saluran energi kelimpahan, semakin banyak yang akan datang kepadamu dengan cara yang tidak terduga. 4. Hidup dalam keadaan syukur yang mendalam. Terakhir, kunci terbesar untuk memasuki penerimaan total adalah rasa syukur. Bersyukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi tentang merasakan kelimpahan yang sudah ada dalam hidupmu sekarang. Setiap hari, sebelum tidur, tanyakan pada dirimu sendiri, tanda centang putih tebal apa saja hal luar biasa yang telah aku terima hari ini? Tanda centang putih tebal apa yang bisa aku syukuri sekarang, meskipun kecil? Tanda centang putih tebal bagaimana aku bisa lebih membuka diriku untuk menerima lebih banyak esok hari? Ketika kamu hidup dalam keadaan syukur, kamu memberitahu alam semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak. Dan ketika kamu sudah siap, maka kelimpahan akan mengalir dalam hidupmu dengan mudah, tanpa batas, tanpa hambatan. Ini adalah langkah terakhir dalam perjalanan kita menuju frekuensi kekayaan. Sekarang, energi kekayaan sudah terbuka dalam hidupmu. Saatnya membiarkan semesta bekerja, saatnya membiarkan dirimu menerima, dan saatnya hidup dalam aliran kelimpahan yang tanpa batas.